Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Kali ini aku mau ceritain sebuah cerita yang berasal dari followers kita yang namanya Elisa. Kebetulan dia tinggal di area sekolah ini. Elisa tinggal di perumahan sekolah bersama dengan keluarganya karena kebetulan orang tua Elisa merupakan seorang guru di SMK ini. SMK ini terletak di Kabupaten R di Sumatera Utara. Sebelum masuk ke ceritanya, aku jelasin sedikit tentang dana sekolahnya dulu. Sekolah ini termasuk sekolah yang umurnya sudah cukup tua. Bangunannya pun masih merupakan bangunan asli dari awal sekolah ini didirikan. Kalaupun ada perbaikan, masih tetap menggunakan bangunan lama. Area sekolah ini luas, ruangan-ruangannya standar sekolah biasanya, lengkap dengan taman-taman di depan kelas dan sangat rindang karena ada pohon-pohon yang hampir menghiasi tiap taman kelas. Siang sekolah ini sangat sejuk, adem tapi beda cerita kalau malam. Di samping sekolah ini ada sebuah aliran sungai, katanya lumayan dalam. Sungainya terlihat tenang, tapi sejujurnya banyak urban legend tentang sungai itu. Dan ada beberapa menara air yang menyebar di sekitar sekolah. Selain yang membuat area sekolah ini sangat luas karena dikeliling oleh area sekolah, ada juga lahan pertanian, perkebunan, serta peternakan karena sekolah ini ada jurusan-jurusan yang memang lebih spesial ke bidang tersebut. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Di situ Elisa masih duduk di bangku SMP. Siang itu hari berjalan normal. Setelah jam 12 siang, jam istirahat berakhir, murid-murid kembali ke kelas masing-masing tuh untuk mengikuti mata pelajaran terakhir. Di situ kebetulan ada dua kantin. Kantin depan yang dekat dengan lapangan dan kantin belakang yang dekat dengan asrama. Setelah sepi, kantin belakang ini masih tersisa beberapa guru, penjaga sekolah, dan beberapa warga yang singgah untuk minum kopi. Warga memang bisa melintas lewat sekolah ini, dan itu sudah biasa. Ada juga penjaga kantin di situ. Pas asik-asik pada ngobrol, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka bingung karena sejak tadi nggak ada bau apapun. Pas ditunggu, makin lama baunya makin pekat, dan di situ mereka mencari sumber bau. Tiba-tiba ada sosok Poci datang lompat-lompat ke kantin, mulai masuk dari pintu depan menuju ke arah dapur. Melihat penampakan itu, semua orang yang ada di kantin teriak dan kabur keluar kantin. Sayangnya, si penjaga kantin yang sejak dari tadi masih mencari sumber bau, baru menyadari ketika orang-orang mulai berteriak. Alhasil, si penjaga kantin ini ketinggalan lah di dalam sendirian. Akhirnya dia pingsan. Mendengar suara teriakan itu, otomatis ruangan kelas yang dekat dengan kantin itu kan masih terdengar suaranya. Pada ke kantin lah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Gak lama, si penjaga kantin disadarkan. Di situ dia menceritakan kejadian yang mereka alami. Gempar lah itu ceritanya. Keesokan harinya, kantin belakang tutup selama 1 minggu dan penjaga kantin sakit. Bukan cuma penjaga kantin, guru yang ada di kantin pada saat itu juga tidak hadir beberapa hari karena kejadian tersebut. Ada juga cerita yang lain tentang sekolah ini dan cukup lumayan mengerikan. Sekolah ini bisa banget dilalui sama masyarakat umum. Jalannya berada di antara area gedung serta lapangan dengan sungai besar yang aku jelasin tadi. Cuma sungai ini bentukannya kayak jurang berisi air gitu sampai membentuk kolam yang sangat luas. Alirannya justru nggak terlihat deras ya, tapi ada penyelam profesional yang pernah menyelam untuk mengukur kedalaman dan luas dari sungai ini dan katanya memang sungai ini dalam banget. Di permukaan emang tenang, tapi di bawahnya ada aliran yang sangat-sangat deras dan di dasar sungai ini tuh lumpur. Makanya nggak heran kalau airnya sangat berwarna coklat pekat. Masyarakat sekitar udah terbiasa beraktivitas di sekitaran sungai ini. Memancing, mengambil keong untuk ternak bebek, mengambil rumput di sekitar sungai. Bahkan siswa-siswa peternakan juga sering banget mencuci peralatan peternakan mereka di sungai tersebut. Tapi nggak jarang juga ada kasus tenggelam di sungai ini karena katanya itu semacam permintaan dari penghuni sungai. Konon di sungai ini ada sosok ikan besar yang kalau tertangkap oleh pemancing, mereka harus melepaskan ikan tersebut karena akan mendatangkan malapetaka. Pernah juga ada seorang ibu yang setiap sore pergi ke sana mengambil keong untuk makanan ternaknya. Biasanya ibu ini pergi nggak lama, tapi entah kenapa sore itu suaminya nunggu ibu ini nggak kunjung pulang tuh. Akhirnya sebelum maghrib, si bapak atau suaminya menyusullah ke sungai tersebut. Betapa terkejutnya si bapak ketika melihat si ibu sudah mengapung. Tapi anehnya, si ibu dan keranjang wadah keong ada di tempat yang lumayan dangkal, hanya kira-kira setinggi lutut orang dewasa. Si bapak meminta pertolongan dan gak lama si ibu ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Tapi sayangnya nyawa si ibu udah nggak tertolong. Karena merasa ada yang janggal, akhirnya keluarga si bapak ini pergilah ke orang pintar, dan kata orang pintar tersebut itu merupakan ulah penghuni sungai tersebut yang memang rutin meminta semacam tumbal. Pernah juga ada satu kejadian yang dialami oleh Nia di sungai ini. Nia ini merupakan teman dari Elisa. Jadi kejadian ini di tahun 2010, tepatnya di bulan Desember menjelang libur sekolah. Sudah menjelang penerimaan rapor semester 1, waktu itu Nia sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Seperti biasa, setelah ujian semester, ada waktu 1 minggu sebelum rapor dibagikan. Hari itu tepat hari Rabu, 2 hari sebelum Nia pulang kampung karena kebetulan Nia di kota R ini tinggal bareng kakek neneknya. Pagi itu, karena nggak ada kegiatan lain di sekolah, Nia, Raya, Ica, dan Kristi niat cabut atau mabal dari sekolah. Singkat cerita, cabutlah mereka berempat menuju ke SMK ini. Gak lama, Nia dan ketiga sahabatnya ini tibalah di SMK ini. Karena memang dari awal tujuan mereka adalah ingin bermain di area sungai, mereka pun langsung menuju ke arah sungai. Sungai ini bukan tempat yang tersembunyi ya. Dari tempat Nia dan teman-teman yang bermain masih terlihat juga tuh jalan umum dan dekat juga dengan area peternakan SMK ini. Jadi bukan sekolah yang sepi gitu, dan kebetulan siang itu ada beberapa orang bapak-bapak yang sedang memancing. Singkat cerita, lewat nih kakak-kakak anak SMK mulai ngegodain mereka berempat sambil ketawa-ketawa dari kejauhan. Si kakak-kakak SMK ini ada di jalan raya, jaraknya lumayan deket, jadi kelihatanlah mereka berempat lagi main air. Sahabatnya yang namanya Raya ini kebetulan agak tomboy gitu orangnya. Karena nggak terima digodain, Raya langsung maki-maki si kakak SMK ini sambil marah-marah lah dia. Apa kalian dasar aja? Dan lain-lain. Pokoknya segala umpatan dilontarkan si Raya ini ke arah kakak-kakak SMK itu. Disambung lagi nih sama Ica yang juga ikutan. Karena nggak beres-beres, akhirnya Nia juga ikutan lah marah-marahin si kakak SMK ini sambil teriak-teriak kesal. Gak berapa lama, si kakak-kakak SMK ini pun berlalu. 4 sekawan ini akhirnya main air kembali sambil foto-foto di situ. Mereka cuma berani main di area yang dangkal karena tahu sungai itu dalam. Pas asik banget main air, tiba-tiba si Raya nggak tahu kenapa kayak jatuh gitu. Masuklah dia ke dalam air yang dalam. Kirain bercanda, ternyata beneran. Karena udah panik, Ica coba ngejar Raya tuh karena Raya udah mulai menjauh ke arah tengah sungai. Ica berhasil narik Raya, tapi sayangnya Ica juga ikut nyebur tuh. Paniklah, Nia tarik tangan Ica. Pas masih berusaha narik Ica, tiba-tiba Nia jadi kecebur juga ke sungai yang dalam. Mereka berempat gak ada tuh yang bisa berenang, sementara Kristi sibuk nyari apa aja yang bisa dia gunakan untuk narik. Mungkin karena dia juga bingung sambil panik ya. Di tengah-tengah mereka yang lagi berusaha berenang, di situ ada bapak-bapak 2 orang yang lagi mancing. Tapi pas kejadian mereka berusaha berenang ke tepi, si bapak-bapak ini cuman ngeliatin mereka doang. Di situ Nia udah pasrah lah, karena dia udah gak bisa berenang. Bahkan beberapa kali dia mencoba nyari dasar sungai yang keras, itu gak ada. Dia masih nginjek lumpur di bawah. Udah hampir kehabisan nafas tuh, tiba-tiba Kristi langsung manggil Nia sambil nyodorin kayu panjang. Nia, tangkep! Udah hampir hopeless lah si Nia. Terus dia doa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba mujizat banget Nia nginjek tanah keras dan berusaha narik kayu yang disodorin sama Kristi. Untungnya Ica masih pegangan sama Nia, dan Raya masih pegangan sama Ica. Kristi yang berusaha narik mereka bertiga sambil nahan nangis tuh. Karena Nia udah berhasil ketarik, akhirnya Kristi langsung menghampiri Nia terus narik Nia ke pinggir sungai, disusul narik Ica terus narik Raya. Sampai di pinggir mereka nangis-nangis tuh, dan ironisnya bapak-bapak yang mancing dekat mereka itu sedikit pun gak ada yang mau bantu, bahkan cuman ngeliatin doang. Udah selesai nangis-nangisan, mereka akhirnya bergegas untuk pulang. Pas cabut dari tempat itu, Nia ngeliat kakeknya lewat naik motor kayaknya nyariin Nia. Makin panik lah Nia di situ, terus langsung bergegas pulang lah mereka. Di jalan, Kristi cerita kalau ternyata tempat mereka main air, dia ngeliat ada sesuatu yang muter-muter di dalam air, kayaknya semacam ikan gitu, tapi ukurannya besar banget. Tiba-tiba menghampiri Raya yang lagi main air di situ. Situlah awal petaka terjadi sampai Nia ketarik. FYI aja, Kristi ini anak indigo ya. Kata dia, bapak-bapak yang tadi mikirnya mereka cuma main-main, makanya nggak ada yang nolongin. Karena mereka nggak lihat si ikan besar itu. Singkat cerita, sampailah Nia di rumah dan langsung dimarahin sama kakek neneknya. Kakek terutama marah besar lah ke Nia, padahal Nia sebelumnya juga sering pulang telat. Langsung disuruh mandi tuh, besokannya Nia sakit dan gak masuk sekolah. Ternyata Raya dan Ica juga sama gak masuk sekolah di besokan harinya. Cuma Kristi aja yang beraktivitas normal.
Keesokan harinya masuk sekolah nih mereka bertiga, terus ngobrol lah. Ternyata siang itu kakek udah nyariin Nia mau belanja oleh-oleh, karena kebetulan dia mau mudik nih ke Bandung sama kakek neneknya. Si kakek nyariin lah Nia ke apotik Ica, karena kebetulan Ica sama Nia ini masih sepupuan dan sering main bareng. Ternyata Ica juga belum pulang. Ica sama Nia udah diteleponin, tapi karena udah chaos mereka nggak pegang HP. Makin khawatir lah kakek dan orang tua Ica. Pas pulang ternyata Ica juga dimarahin sama maminya. HP-nya ditahan, makanya nggak bisa kasih tahu Nia. Dan Nia juga sama, HP-nya ditahan sama nenek karena kejadian itu dan baru dibalikin pas mereka mau masuk sekolah. Di situ udah kembali normal lah semuanya. Setelah menerima rapor, Nia mudik ke Bandung. Kakek baru cerita ketika keluarga Nia acara malam tahun baru. Di situ kakek nangis-nangis terseduh-seduh karena kejadian Nia. Padahal Nia nggak ceritain ke kakek tentang mereka hampir tenggelam, tapi seolah-olah kakek udah tahu semuanya. Di situ kakek meluk Nia kenceng banget sambil bilang, kalau kemarin kamu kenapa-napa mungkin kakek sama nenek udah bawa mayat ke sini. Kata kakek sambil nangis. Ternyata siang itu feeling kakek udah gak enak banget katanya. Makanya sampai nyariin. Karena biasanya kalau Nia pulang telat, paling Nia ditelepon dan ditungguin di rumah. Dan kakek Nia pun punya kemampuan yang gitu, jadi tahu apa yang Nia alamin hari itu. Makanya pas Nia nyampe rumah, kakek langsung nyuruh dia mandi, bukan tanpa alasan, melainkan supaya Nia bisa langsung membersihkan diri dari energi negatif yang terbawa dari sungai itu. Di situ juga kakek sempat notice kenapa setakut itu, karena kejadian ibu yang meninggal saat mengambil keong cuma jarak beberapa meter dari lokasi Nia dan teman-temannya main. Kejadian itu masih di tahun yang sama. Kejadian ketiga ini dialami oleh Nia sendiri langsung waktu Nia duduk di kelas 2 SMP, 1 tahun sebelum kejadian yang ada di sungai. Nia termasuk orang yang rajin banget jogging. Semenjak Nia kelas 1 SMP, Nia setiap hari harus jogging. Kebetulan kota tempat Nia tinggal masih sangat asri. Aktivitas kendaraan baru mulai jam 6.30, jadi kalau Nia keluar jogging jam 5 itu masih sepi dan gelap. Pagi itu Nia jogging lah seperti biasa. Cuma hari itu Nia pengen banget jogging dengan rute yang lumayan jauh. Akhirnya ngide banget lah dia jogging lewat SMK ini. SMK ini kan ada jalan umumnya. Bisa masuk dari jalan A ke jalan B melewati area sekolah ini. Nia memang lumayan peka sama hal-hal gaib kan, tapi dia memang bukan anak penakut. Jadi pas mau ngelewatin SMK ini dia merasa biasa aja. Mungkin mikirnya, toh udah pagi, gak akan serem banget gitu. Singkat cerita, sampailah Nia di area sekolah ini. Jalan yang akan dilalui Nia merupakan jalan umumnya dan di mana Nia harus melewati sedikit turunan di area pertanian sekolah. Di area pertanian ini ada sebuah menara air yang udah cukup tua umurnya. Nggak jauh dari menara air tersebut ada aliran sungai yang besar, makanya setelah turunan, Nia harus melewati sebuah jembatan yang di bawahnya aliran sungai. Pas Nia mulai jalan di area turunan, kira-kira jarak 15 meteran, di situ Nia sadar kalau ada seorang perempuan yang berdiri menyamping di tepi ujung jembatan. Perempuan ini berdiri di kanan jembatan dan mau nggak mau Nia harus ngelewatin jembatan ini. Di situ Nia yang kaget tapi berusaha tenang lah. Dia pura-pura nggak lihat dan mulai berjalan di sebelah kiri jembatan. Semakin mendekati perempuan ini, Nia makin sadar kalau perempuan ini nggak napak sama sekali. Baju dress putihnya yang udah lusuh dan kotor, dengan wajah seram mengerikan sambil tertawa ke arah Nia. Tawanya sangat melengking dan membuat telinga Nia sampai sakit. Saat si perempuan ini tertawa, Nia melihat ke arah rahangnya hampir sobek hingga telinga dan mengeluarkan darah. Sontak Nia yang kaget mulai mempercepat larinya. Gak sampai di situ, perempuan ini mulai mengejar Nia yang mulai naik tanjakan. Sambil baca-baca doa, gak lama si perempuan itu hampir mencapai Nia namun tiba-tiba terbang ke atas pohon jati yang Nia sedang lewati. Di situ Nia langsung lari sekencang-kencangnya dan kira-kira jarak 50 meter sampailah Nia di area asrama sekolah dan perumahan guru. Karena sudah jam 5.30 sudah mulai ada aktivitas tuh di sana. Sehingga di jalan pulang Nia harus melewati sisa area sekolah tapi udah gak terlalu panik lagi. Sampai di rumah ceritalah Nia ke kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya sampai terkejut kenapa Nia seberani itu lewat sungai, jembatan, dan menara air itu di hari yang masih gelap. Kakek dan nenek ceritalah kalau dulu ada salah satu siswi SMK yang bunuh di sana dengan cara melompat dari menara air ke bawah yang membuat dia kehilangan nyawanya. Diduga karena Hamidun dan si laki-laki nggak mau bertanggung jawab. Dan ada satu lagi siswi yang lompat juga di sana. Tapi kali ini karena dia dinyatakan tidak lulus padahal dia merupakan salah satu siswi berprestasi di sekolah itu. Kalau nggak salah di tahun pertama penerapan ujian nasional. Kalian bisa cari di tahun berapa.
Kalau nggak salah katanya di situ dia masih SD dan UN pertama kali diberlakukan. Udahlah area sekolah dan sungainya itu angker, ditambah lagi ada juga yang di sana. Jadi makin-makin lah itu sekolah. Sebenarnya masih banyak banget cerita horor tentang sekolah ini. Nanti kalau ada cerita baru, aku bakal update lagi di part selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menghibur dan menemani hari-hari kalian. Buat kalian yang punya cerita horor, boleh banget langsung DM ke kita supaya kita bisa nambahin koleksi cerita-cerita horor. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.